Saya minta ya kita berpikir waras. Ya, terserah kau mau ngomong apa para penjilat, bazar-bazar, para pecundang. Ya, gua nggak takut. Ya, sehebat apapun kekayaan lo, gua nggak takut. Atas nama pribadi sebagai masyarakat Indonesia, saya minta dengan tegas kepada Presiden ke-8, stop proyek Rempang Galang yang modusnya PSN, stop proyek PIK 2 yang modusnya PSN, batalkan, usut tuntas, dan adili Joko Widodo alias Mulyono sekeluarga. Jelas itu sudah pelanggaran mutlak. Selain merusak demokrasi dan tatanan hukum di negara kita, memperkaya diri dan menjual negara ini. Buktikan. Yap, kita masih membahas terkait dengan pembangunan strategis nasional di PIK 2, di mana rakyat tak henti-hentinya bersuara agar kiranya Pak Prabowo menghentikan PIK 2 tersebut dan adili orang-orang yang terkait dengan perampasan tanah rakyat tersebut. Pertamanya adalah Aguan, Airlangga sebagai menteri, bahkan Pak Jokowi dan juga keluarganya diminta untuk diproses. Tuh, ini benar-benar sangat-sangat gawat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentarnya dan bagaimana aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, bagaimana agar PIK 2 ini dibatalkan. Langsung saja ke videonya. Kita menuntut Presiden Prabowo, kalau ini tidak dilakukan, maka kita tuntut Presiden Prabowo untuk segera memecat Airlangga. Pasti rakyat akan berada mendukung kebijakan Presiden Prabowo seandainya ya kejahatan sistemik yang sudah memakan korban di proyek PIK 2 itu bisa mendapat sanksi hukum. Itulah yang kita tuntut. Jadi sekali lagi saya menghimbau kita semua yang peduli kepada nasib rakyat kita ke depan, karena kalau ini tidak dihentikan maka jangan dikira ini tidak akan berlaku di daerah-daerah lain ya. Karena apa? Karena waktu Rempang itu tahun lalu, Airlangga juga menerbitkan Permenko nomor 8 tahun 2023 menjadikan Rempang Eco City sebagai PSN. Dengan status PSN itu penggusuran rakyat di sana itu berjalan sangat lancar dan rakyat tidak berdaya untuk melawan. Ya, lalu karena ini dibiarkan terjadi di PIK 2, karena itu kita minta ini segera dihentikan dan Rempang atau PSN Rempang melalui Permenko nomor 8 2023 itu juga supaya segera dicabut. Ya, supaya tidak ada negara dalam negara. Tidak ada negara PIK 2 di atas NKRI. Kita ingatkan juga Presiden Prabowo bahwa katanya tidak ada negara dalam negara. Dia tidak mau itu. Ya, buktikanlah dengan langkah nyata agar apa yang sudah dilanggar dan memakan korban itu bisa diakhiri dan tidak terjadi di daerah-daerah lain. Jangan lupa ada 14 PSN. Ya. Bersamaan dengan terbitnya PSN PIK 2 ada 14 PSN itu bersamaan ya, termasuk ada Surabaya Frontline, ada BSD dan ada tempat-tempat lain di Indonesia Timur sana yang dengan status PSN itu pemerintah waktu itu Joko Widodo dan Aguan dan sekian banyak konglomerat itu mendapat legitimasi untuk menjalankan agenda-agenda oligarki ini dan pada saat yang sama itu menindas rakyat. Karena itu kita harus minta ini segera diakhiri dan tunjukkanlah bahwa Presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto dan tidak ada negara lain selain NKRI di wilayah Indonesia termasuk di PIK selain NKRI. Tidak ada yang namanya negara PIK 2 dan ini ada tanggung jawabnya di pundak Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya kira itu tuntutan kita, cabut segera, terus yang sudah melakukan kejahatan itu harus mundur dan menerima sanksi, termasuk yang namanya Aguan dan Salim juga harus bertanggung jawab terhadap korban yang sudah jatuh pada saat mereka melakukan intimidasi dan pembebasan lahan di PIK 2 sana dengan cara-cara yang biadab, menggunakan cara-cara yang lebih sadis dari VOC. Ini harus ada pertanggungjawabannya. Label PSN yang sebenarnya harusnya terpusat di satu kecamatan, yaitu di Kosambi, tapi merambah ke 9 kecamatan. Jadi ada oligarki hitam yang menumpang di atas nama PSN. Ini adalah kebohongan publik, betul. Kita tidak butuh oligarki
penjajah. Dan kita tahu bahwa PSN PIK 2 terlahir di ujung kekuasaan Jokowi. Jadi sangat mungkin ada kongkal-lingkong antara oligarki hitam dengan kuasa lama, yaitu Jokowi. Betul tidak? Oleh karena itu, karena bukan hanya PSN PIK 2 yang di Banten, tetapi kita tahu bahwa ada 14 PSN yang terlahir di 2004, maka di 13 PSN yang lainnya wajib diaudit, ada keterlibatan Jokowi di sana. Sepakat? Misal ya, Anda punya rumah di pinggir pantai, indah suasananya, ya, lingkungannya asri. Ya, walaupun rumah Anda ya sederhana biasalah lingkungannya. Ya, banyak rumah di sekeliling Anda, ya, banyak kampung ya, pinggir pantai tapi kampung. Di sebelah kampung Anda kebetulan ada perumahan elit, super elit. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pemerintah atau presiden menerbitkan peraturan bahwa kampung Anda itu mau dijadiin proyek strategis nasional. Dan proyek itu diserahkan kepada perumahan elit yang di sebelah tadi itu. Gitu. Itu artinya ya perumahan elit itu mencaplok kampung Anda, memperluas. Ya. Udah, selesai begitu aja. Atas dasar surat itu, si developer perumahan elit tadi terus datang mencaplok, membeli paksa tanah Anda, rumah Anda, membeli paksa. Anda nggak mau, nggak boleh, nggak bisa, karena ini proyek strategis nasional. Terus untuk apa setelah dibeli oleh mereka, untuk apa? Ya kampung Anda itu akan disulap menjadi perumahan elit. Gitu. Perumahan elit itu untuk apa? Ya dijual. Mereka untung. Keuntungan gitu. Besar bagi oligarki. Untungnya gila-gilaan. Dan Anda tahu berapa besar kampung yang diambil? Nah, itu ratusan ribu hektar. Lebih besar daripada Jakarta, lebih besar daripada Singapura. Nah, terus harganya berapa yang diambil? Sesuai NJOP. Tahun lalu Anda lihat NJOP rumah Anda misalnya 150.000. Tiba-tiba tahun ini setelah proyek itu diteken menjadi 50.000. Dan datanglah aparat desa, aparat kota, aparat coklat, aparat hijau, segala macam, yang memaksa Anda harus menyerahkan tanah itu dengan uang yang ala kadar tadi. Kalau Anda nggak mau gimana? Itu uang itu dititip di pengadilan, terus itu rumah bisa diambil paksa dengan kekuatan surat yang diteken proyek strategis nasional. Ya, bagaimana perasaan Anda? Ya, perasaan kita tentu sangat sakit menyaksikan warga lokal direbut paksa apa yang menjadi haknya. Kemudian tanah warga dihargai dengan harga yang sangat murah. Yang menyetujui hal ini yaitu Pak Jokowi. Betul-betul membuat para oligarki ini meraup keuntungan besar di atas penderitaan rakyat Indonesia. Yang kita tidak tahu setelah digusur seperti ini arah dan tujuannya kemana. Tentu mereka pasti akan diabaikan begitu saja. Sangat miris apa yang terjadi di negeri ini. Dan seharusnya Pak Prabowo sudah bisa mengambil tindakan bagaimana agar bisa menyelesaikan persoalan ini, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan perpecahan, jangan sampai ada korban. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.